Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua masih diberikan umur untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Baitul Tazkir. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau dan termasuk pada pengikut beliau hingga yaumul akhir. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada setiap hari Senin kita ada, harusnya hari Kamis ya Ustadz ya, karena kemarin ada halangan Ustadz, jadi kita pindah ke hari Senin, merupakan pengganti dari kajian Kamis sebelumnya, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Asep Marsdinar LC. Mari kita simak bersama-sama, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menambah hazanah, manfaat, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, sehingga syukur alhamdulillah siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah, bisa menghadiri alhamdulillah kajian rutin kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mudah kita untuk paham dan juga mengamalkannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan membahas tentang pribadi yang tangguh, Pak. Bermula dari sebuah hadis Nabi, baginda Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minit dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jadi ternyata memang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang mukmin yang kuat, yang tangguh. Apalagi kalau misalkan kita baca konteksnya pada hari-hari ini. Isu resesi global lumayan tuh. Kita kena resesi enggak ini? Enggak ya? Iya. Kalau secara negara udah diumumkan Mbak ya. Hampir kena. Tapi mudah-mudahan kita sebagai warganya kan kagak begitu ya. Bisa begitu ya? Ini sudah mulai pada khawatir Pak. Dunia usaha udah mulai menurun gitu ya. Daya beli masyarakat udah mulai menurun juga gitu. Nahan-nahan gitu. Saya juga nggak paham tuh resesi bisa begitu. Ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Tapi kondisi saat ini ternyata tidak baik aja. Gitu ya. Masya Allah. Maka menjadi pribadi yang tangguh ini sangat diperlukan agar ketika kita menjalani kehidupan, apapun situasi dan kondisi yang terjadi, kita tetap menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Menjadi seorang mukmin yang tangguh itu bukan berarti instan. Karena untuk menggapai sesuatu yang lebih tinggi, apalagi kita harus sampai kepada puncaknya, itu membutuhkan effort yang luar biasa. Usaha yang maksimal gitu ya, kerja yang terus-menerus berkesinambungan, tidak boleh berhenti agar kita terus terjaga.
Yang pertama yang harus dilakukan sebagai seorang mukmin untuk menjadi mukmin yang tangguh adalah memiliki salimul akidah, akidah yang bersih, Pak. Akidah yang tidak boleh tercampur oleh berbagai macam kesyirikan. Karena kalau misalkan kita saat ini, gitu ya, ujian akidah juga nggak ringan, Pak. Penyebab dari ujian akidah, yang pertama, fenomena kesyirikan yang saat ini terjadi adalah al-ghuluwu fis shalihin. Berlebihan menghormati orang-orang soleh. Menghormati kepada orang soleh harus, Pak. Tapi kalau berlebihan menghormati orang soleh, ini biasanya jatuh kepada kultus atau taklid. Berbahaya malah. Kalau misalkan kita baca sejarah, dulu yang disembah sama kafir Quraisy sebelum masuk Islam, ada patung-patung besar itu Lata, Manat, Uzza, gitu ya. Ini merupakan orang-orang baik, orang-orang solehnya pada waktu itu, waktu mereka hidup ini. Kemudian dibuatkanlah prasasti untuk mengenang kebaikannya. Lama-lama prasasti ini, patung-patung ini justru bukan sebagai dikenang kebaikannya, tapi malah justru disembah. Kenapa? Islam mengajarkan jangan gitu ya, kita buat-buat patung. Karena khawatir, Pak. Patung-patung yang saat ini kita buat sebagai prasasti sebetulnya pengingat kebaikannya, nanti di kemudian hari oleh anak keturunan kita berikutnya takut menjadi sesembah. Karena ini sudah terjadi. Makanya menghormati orang-orang soleh harus, tapi kalau sudah berlebihan repot, Pak. Dan ini banyak kejadiannya, gitu ya. Banyak sekali fenomena saat ini yang masih terjadi. Yang kedua, at-tamaim. Fenomena kesyirikan juga yang sekarang masih ada adalah pakai jimat yang diikat-ikat tuh, Pak, tamaim itu. Kalau dulu mah kita sebutannya gobang. Waktu masih kecil. Waktu zaman saya kecil, Pak, masih ada tuh isu kolor hijau. Pernah dengar nggak? Yang yang punya kolor hijau. Ya, zaman saya kecil. Nggak tahu kalau zaman Bapak mana. Gitu ya. Kolor merah udah sekarang. Ya, kolor hijau dulu. Masya Allah, Pak. Serem. Di depan rumah tuh biasanya ada bambu kuning hampir setiap rumah tuh dulu. Ya, waktu dulu kan emang belum banyak ilmu kayak sekarang. Dianggapnya biasa. Kita yang masih pada kecil dikasih kalung tuh. Yang isinya emang bacaan Quran biasanya begitu dari ustadz. Ini ternyata kalau misalkan kita punya keyakinan itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana, ini pun adalah kesyirikan. Gak boleh. Ya mudah-mudahan Allah maklumi dah. Ya, karena dulu belum ada pengajian kayak kita sekarang. Masya Allah. Pergi ngaji, oh pergi, Pak. Jam 5 sore pergi ngaji gitu. Tapi pada pakai begituan. Bawa bambu kuning kemana-mana. Kayak berasa-berasa zaman Jepang gitu ya. Iya. Konon katanya itu kolor hijau takutnya sama bambu kuning. Katanya begitu. Ini terjadi ikhwatal iman. Sampai sekarang pun ada, Pak. Jimat wafak tuh kan. Laris manis katanya. Betul. Ketika kemarin ada pesulap merah, bingung dia. Katanya kurang omset. Lah, katanya punya pewaris dia. Punya panglaris. Lah, pakai dong panglarisnya, betul. Ini tapi terjadi, Masya Allah. Nggak sedikit, Pak. Yang usaha gitu ya, yang jualan. Di bawah taplaknya tuh ada tuh, Masya Allah, isim, wafak, dan lain sebagainya. Itu beli. Betul ya? Beli. Kita juga tahu dah. Ditaruh di dompet. Coba, masa ayat-ayat Quran ditaruh di dompet? Yang ditaruh belakang, kedudukan, kekentutan. Itu gimana ceritanya? Bukan dapetin berkah itu mah ya. Ayat Quran mah dibaca. Mohon maaf ikhwatal iman, termasuk nanti Pak hiasan dinding kita yang berupa Al-Quran di dalam rumah. Kalau kita punya keyakinan itu mendatangkan barokah, ini pun keyakinan yang keliru. Terus kenapa itu dipajang? Buat kita ingat pas kita masuk, kita baca. Begitu maksudnya. Lah kalau misalkan baca cuma ayat, kalau misalkan pajangan ayat kursi, Yasin, tanggung, Pak. Satu Quran aja tempelin semua.
Iya nggak sih? Hah? Yang menjadikan itu bisa menolak bala, kitanya pada selamat kalau tempelannya kita baca. Masuk rumah ngelihat ruang tamu ada bacaan ayat kursi gede, kita baca. Selamat kita insya Allah. Mau berangkat kerja kita baca ayat kursi, selamat insya Allah. Masuk lagi ruang kamar tidur, misalkan ada di situ bacaan ayat Quran, surah Yasin, baca sama kita Yasinnya, selamat kita itu. Kenapa ditempel? Biar saya bisa baca. Kenapa ditempel? Biar saya ingat. Ini yang mendatangkan berkah dan keselamatan. Lah kalau cuma ditempel doang, Pak, tanggung. Kalau cuma ayat kursi mah, satu Quran. Betul ya? Lah satu Quran ditempelin di rumah. Tapi orang di dalam rumahnya nggak pernah baca Quran. Ajaran Quran dibelakangin. Barokah nggak tuh? Jauh dari barokah. Betul ya? Tamaim. Yang ketiga, al-kahain. Fenomena perdukunan. Zaman sekarang kan orang nggak ada yang disebut dukun, Pak. Orang pinter. Karena yang datang ke dia adalah orang-orang gitu ya. Iya, disebutnya orang pinter. Bahkan tampilan pakaiannya, ustadz-ustadz kita zaman sekarang bisa kalah. Disebutnya kiai dan lain sebagainya dah. Tapi terkadang dia mengutarakan katanya bisa meramal takdir manusia, nanti ke depannya gimana, nauzubillah, nauzubillah. Dikemas sekarang, Pak, untuk menggoda dan punya daya tarik kepada anak-anak remaja muda kita, namanya zodiak. Itu pun sama. Ya, ini bacaan-bacaan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Hari ini Anda Libra, kalau punya duit kayaknya agak sedikit enak ya. Ya itu mah semua bener gitu ya. Kita bisa ngeramal begitu mah. Betul. Tapi nyatanya anak muda kita senangnya apa coba bacaannya? Itu. Padahal kita punya keyakinan ke situ ikhwatal iman, ini bisa merusak akidah. Takdir, qada dan qadar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu, jangankan yang jauhan, Pak. Yang entar nih 5 menit habis kita ngaji, kita nggak tahu. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka semuanya kalau orang beriman memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, kita hanya berharap kepada Allah kejadian yang kita alami adalah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kemarin ya, ada pesulap merah begitu. Ya meskipun pakaian tampilannya aneh, tapi luar biasa, agak sedikit menyadarkan orang juga tuh, Pak. Wih, iya juga tuh, itu cuma trik, betul. Ngebul, ada keluar listrik dah, nggak taunya mainan. Tapi nyatanya di kampung-kampung orang percaya itu, ya, hebat bisa ngebul tuh. Apalagi kalau misalkan ada yang berguru sama dia, itu santrinya pasti over tuh, ngomongnya lebih biasanya. Masya Allah, guru saya mah katanya sholatnya sholat Jumat nggak sholat di Indonesia, di Mekah. Ntar dulu, sholat saya lagi sholat Jumat, waktunya beda. Nah kalau dia waktunya jam 12 sholat Jumat di Indonesia, di sana sholat apa Pak berarti? Hah? Lah masih duha ya. Nah orang kamu mah, entar pas dia keluar Pak nih, bawa korma yang masih ada rantingnya begitu. Itu mah beli di Tanah Abang banyak. Ya, percaya muridnya ngomong ke setiap orang tuh, wah guru saya hebat. Dia nggak tahu. Ini ternyata banyak ikhwatal iman. Jangan ditanya sedikit, ada. Udah nggak malu kadang, Bang. Ya, ditempel-tempel bahkan terima pasang susuk, betul. Ya, zaman dulu kan kita mau misalkan mau yang kayak gitu, susah itu nyarinya, underground gitu. Kalau sekarang diiklanin, coba ditempel tiang listrik di atasnya sedot WC, betul. Ya, ini kita bacain yang begitu ya, terima pasang susu, aneh-aneh dah, panglaris dan lain sebagainya. Ada sekarang. Udah canggih Pak, dukun juga main medsos. Ya, dukun juga main medsos. Konten-konten yang berbau perdukunan aja masih laku dan banyak pemirsanya. Ini berbahaya, bisa menggerus akidah kita. Jauhi insya Allah. Yang keempat, yang terakhir, mazahirus syirik. Fenomena kesyirikan yang sekarang ramai juga, ar-ruqyah ghairu syar'iyyah.
ya fenomena pengobatan alternatif tapi tidak sesuai dengan syariat. Udah banyak lah, udah kita lihat dah. YouTube-nya banyak, betul ya. Macam-macam dah, ada yang perempuan, ada tuh. Tahu ya? Nanti lihat ya di YouTube. Wow, sakti banget ya kayaknya dah. Ini pokoknya kena santet, kena teluh, itu mulu isinya. Ya, padahal belum tentu. Siapa tahu penyakit yang lain. Kan begitu. Masya Allah. Sihir ada. Kita yakin itu. Betul ya? Makanya diajarkan oleh Rasulullah pengobatannya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini salah satu penyebab turunnya ayat ini adalah karena baginda Rasulullah kena sihir. Baca tuh. Intinya kita jangan jauh dari Al-Quran, Pak. Kalau kita dekat sama Al-Quran, insya Allah. Pada minggat tuh sihir. Insya Allah. Yang berat itu kan ain. Ya, yang disebabkan pandangan mata. Entah dasarnya kebencian ataupun kecintaan yang berlebih. Hati-hati ini. Baginda Rasul pernah marah kok kepada sahabat. Kamu mau menyakiti saudaramu? Penyakit ain ini nggak ada obatnya kecuali kalau misalkan kita tahu siapa orangnya. Itu kan yang jadi masalah. Betul ya? Dia berwudu, nanti air wudunya kita pakai mandi. Lah kita nggak tahu segini banyak siapa yang senang sama kita. Cara pengobatan yang di luar nalar kita. Ada yang dipindahin ke ayam. Sakit pindahin. Sudah ayamnya celeng. Ini kira-kira pengobatan siapa yang ngajarin begini? Betul ya? Kecuali emang ada bantuan jinnya. Yang diajarkan oleh agama kita gitu, yang pernah diajarkan oleh para sahabat. Salah satunya misalkan baca air dengan surah Al-Fatihah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau kita baca tafsir biasanya Pak, kisah ini ditaruh biasanya oleh para mufassirin ketika menjelaskan surat Al-Fatihah, keutamaan-keutamaannya. Ya, sahabat pernah diutus oleh Rasulullah sebagai sariyah. Sariyah itu adalah peperangan hanya untuk melihat dan mengumpulkan informasi, begitulah kira-kira. Melewati sebuah kabilah, yang kabilah ini kepala sukunya disengat kala ceking. Ini ada yang kenal, ada yang tahu. Engkau adalah para sahabat Rasulullah yang mulia. Ada nggak yang bisa ngobatin kepala suku kami? Kami udah nyerah semua ini, nggak bisa. Ada yang ngacung, insya Allah, biiznillah. Boleh nggak saya coba? Mudah-mudahan Allah berikan izin agar memberikan kesembuhan. Dibacain surat apa? Al-Fatihah. Dibacain surat Al-Fatihah, diminumin, alhamdulillah sembuh. Sengatan kala jengking cuma dikasih air bacaan surah Al-Fatihah. Berani nggak coba? Halo? Disengat king cobra, jebret, wih bacain Al-Fatihah, sembuh nggak dia? Insya Allah lewat. Bacaannya barangkali sama, yang bedain apanya coba tuh? Ah, keyakinannya. Ya, kita mah kadang masih bacaan ilok sih. Masa sih begitu ya? Ilok begitu. Lah kenapa masih banyak Pak di kampung mah datengin ke ustadz, betul ya? Datengin ke kiai, sering tuh. Pak Kiai, anak saya sumeng baik gitu ya. Kiai mah nggak pusing Pak. Di sini namanya orang minta gitu ya. Kita bacain surah Al-Fatihah. Nggak ada sakti-saktinya, nggak ada. Pak Kiai yang bilang, bacain Al-Fatihah, yakin minta ya Allah sembuhin. Engkau adalah yang penyembuhnya. Ini cuma wasilah gitu ya yang diajarkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dikasih alhamdulillah. Kenapa kita membaca Al-Quran, Pak, zikir, orangnya senantiasa terjaga. Karena tubuh kita ini banyaknya adalah cairan. Yang kalau misalkan cairan yang tubuh kita ini senantiasa mendapatkan kalimah-kalimah thayyibah, luar biasa. Itulah yang membedakan air Zam-Zam dengan air seluruh dunia yang lainnya. Kenapa coba istimewa air Zam-Zam nih Pak? Ya karena setiap saat nggak pernah berhenti kalimat thayyibah dibacakan di atasnya. Ya bahkan kalau misalkan kita baca penelitian tentang air gitu ya, air itu bisa mengikat molekul-molekul yang datang kepadanya. Kalau misalkan molekul itu isinya adalah sumpah serapah, kalimat-kalimat yang jelek, maka airnya pun menjadi jelek.
Tapi kalau misalkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang disampaikan, maka akan menjadi baik. Pernah itu diuji, ya. Apel 2 nih Pak. Yang satu cuma diomelin doang, diomelin aja, dimaki-maki. Yang satu lagi dibacain doa. Ini ketika ditaruh dengan waktu yang sama, beda nih Pak. Yang ini cepat busuk, yang ini sedikit bertahan. Ternyata betul. Kenapa agama kita mengajarkan berbagai macam doa? Masalahnya dipakai apa kagak, itu doang. Kita baca doa, makan, hafal nggak Pak? Saya tanya, kapan Bapak ngapal itu doa? Nggak tahu kan? Karena emang ketika pas kita bisa makan, kita udah bisa baca doa itu. Diajarkan sama ibu kita. Betul Pak? Saya yakin baca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana itu bukan di TK. Sebelum kita sekolah, kita udah hafal bacaan doa. Karena itu sering dibaca sama ibu kita. Nah sekarang kita udah gede, udah hafal, bahkan udah ngerti artinya. Dibaca apa kagak. Kita masaban makan begitu ya. Habis makan bismillah fi awalihi wa akhirihi mulu. Di tengah-tengah udah mau tinggal 2 sendok lagi, habis baru ingat belum baca doa. Masih mending gitu ya. Ini ikhwatal iman. Jadi akidah yang kuat itu merupakan syarat utama menjadi mukmin yang tangguh. Karena mukmin yang tangguh tidak mungkin dimiliki olehnya akidah yang tercampur oleh berbagai macam kesyirikan. Kita geser nih Pak, kesyirikan yang fenomenanya emang sering kita lihat. Nah sekarang zamannya udah berubah, gitu ya. Kalau yang disebut dengan ilah itu adalah kecenderungan kita terhadap sesuatu yang menjadikan kita tenang, tentram, ini pun harus kita kaji nih Pak. Zaman sekarang orang gitu ya, Masya Allah. Yang terkadang buat kita tentram dan tenang itu termasuk kepada materi. Kepada uang, HP. Betul nggak kira-kira? Bapak keluar nih, dompet ketinggalan. Hati gimana Pak? Halo? Hati kita gimana kalau pas dompet ketinggalan? Duit di situ, ATM di situ, kagak kebawa. Coba. Ada was-wasnya. Ada, nggak enak nih, gitu ya. Apalagi kalau misalkan HP yang ketinggalan. Waduh, kayaknya gelisah bener, dunia udah kayak kiamat. Jangan-jangan udah pegang istri. Ya Allah, hancur. Hancur. Lebih mengerikan lagi kalau HP yang ketinggalan, Ustaz. Bagus yang ketinggalan dompet. Ternyata lebih mengerikan HP-nya. Awas nih, hati-hati gitu ya. Waduh. Nih kota lima, hati-hati. Itu juga salah satu bisa jadi gitu ya. Bisa merusak akidah kita. Sejatinya kota lima kita biasa aja. Ya. Karena yang menjadikan hati kita tenang adalah karena hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Itu yang pertama, salimul aqidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Mukmin yang kuat itu terlihat dan tercermin dari ibadahnya yang baik dan benar. Syaratnya 2, kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, khalisan lillah. Ibadah yang dilakukan itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, ittiba'an li Rasulillah. Mengikuti tata caranya yang sudah diajarkan dan dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan salah satu dari 2 syarat ini hilang, mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang dilakukan seorang mukmin ini, seorang hamba ini ditolak dan tidak diterima. Maka kalau misalkan kita melaksanakan ibadah, tanya oleh kita, gitu ya, udah tulus belum melaksanakannya? Pertanyaan berikutnya, ini dicontohkan enggak? Yang saya lakukan ini sesuai enggak dengan contoh dari baginda Rasulullah SAW? Kalau misalkan niatnya udah tulus, kemudian kita udah mencontoh baginda Rasulullah, maka insya Allah amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini kan mudah sebetulnya Bang. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Agama ini mudah. Sholat, misalkan, mohon maaf, ikhwatal iman. Yang penting kan menutup aurat. Betul Pak? Perkara kita pakai koko,
pakai gamis, pakai jas, pakai kaos bahkan gitu ya. Yang penting nutup aurat dan suci pakaian. Selesai udah. Ya kalau misalkan ditambah yang lain adalah adabiyat begitu. Ya, pakai kaos yang enggak juga pakai kaos di belakangnya Rolling Stone. Ya, yang lidah melel gitu ya. Waduh, takutnya mengganggu jamaah yang lain. Tapi kalau saya mah yakin yang di sini mah nggak keganggu. Khusyuk semua, betul? Amin ya robbal. Emang kita suruh ngeliatin kaos, Mbak, sholat? Suruh ngeliat ke badan orang atau ke tempat sujud? Hmm? Tempat sujud, betul ya? Iya, jadi kalau orang pakai kaos apapun kita nggak pernah lihat tuh, biasanya begitu. Dan insya Allah nggak keganggu. Cuman terkadang kita baca siapa lagi kita bacain begitu ya. Kadang bacaan-bacaannya lucu gitu ya. Kita baca gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Nih kata ini. Dipermudah, Pak. Kita melaksanakan perjalanan jauh. Sudah sampai marhalahnya, sudah sampai jaraknya, jarak tempuhnya, ada jamak takdim, jamak takhir, dan qasar. Dimudahkan. Bahkan biasanya senang orang. Alhamdulillah jauh nih, jauh. Bisa qasar sholat. Ada yang senang banget qasar sholat, Pak. Ya. Karena kalau kita misalkan ngambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ini pun bagian daripada ketaatan ibadah, Pak. Dalam khazanah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kalau kita nggak pakai rukhsah dari Allah, nih rukhsah dari Allah nggak kita pakai, makruh hukumnya. Kalau bisa pakai begitu. Kalau emang jaraknya udah nyampe sesuai dengan aturan yang ditetapkan para alim ulama, ya udah. Jama, kalau misalnya sampai kosor, kosor. Kalau 80 kilo, jama. Kan gitu ya, jama takdim boleh, jama takhir boleh. Kalau udah 91 kilo atau setengah atau 92 kilo, boleh kosor. Yang 4-4 jadi 2. Maghrib sama subuh kagak bisa dikosor, Pak. Kemudian jadi maghrib jadi sholat witir. Subuh orang sholat bisa. Ya, mudah agama ini, Masya Allah. Jangan dipersulit. Kita kadang yang suka mempersulit diri. Nikah mudah apa susah? Bang Apin udah nikah sih, alhamdulillah. Biasanya dia, Pak, nih yang kita dibully mulu dia. Yang buat ribet nikah itu kenapa soal banyak banget lama mikirnya siapa coba? Aturan agamanya atau orangnya? Iya. Agama menyuruh yang penting yang pasangan kita, ya syukur kalau cakep. Betul, Pak ya? Lijamaliha. Kan gitu ya, 5 liha. Syukur-syukur kalau hartawan, latar belakangnya luas. Betul. Bukan nasab ternyata, emang betulan luas latar belakangnya. Hektaran gitu ya. Masya Allah. Walidiniha, dan juga agamanya. Farfazbidatidin taribat yada. Kalau misalkan yang lain kagak ada, paling kagak agamanya yang bagus dah. Kalau yang lain barangkali bisa usang, Pak, dimakan waktu. Cantik, ya nanti ada waktunya dia bakalan jelek. Kita juga sama, ganteng, satu saat kita bakalan jelek. Keriput, ompong. Kalau ompong samping masih cakep tuh senyum. Tapi kalau dua-dua di depan gimana coba? Ya, makan roti nyangkut, copot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan yang buat ribet kita, gedungnya di mana? Berapa duit sewa gedungnya? Cateringnya berapa? Undangannya udah berapa ribu orang? Bawaannya belum. Ribet nggak, Pak? Belum lagi foto-foto, prewedding dan lain sebagainya. Kudu kemana fotonya? Kudu ke Bali. Ribet nggak? Coba kalau pakai tuntunan agama, yang penting syarat dan rukun nikah ada. Mempelai kedua, mempelai ada? Ada. Yang jadi wali ada? Ada. Kan begitu, Bang? Mahar ada mahar? Ada. Masya Allah. Ijab kabul, siap? Siap. Dah, gas. Selesai, Bang. Gampang nggak? Gampang? Gampang. Yang ribet tadi tuh. Ya kan nggak gitu. Ya pokoknya intinya mah agama mah gampang dah. Ya gitu ya. Syukur kalau ada, kasih semua. Kita sebagai besan laki-laki ya kasih yang terbaik kan begitu.
Kita sebagai orang tua perempuan memudahkan besan kita yang laki-laki itu pun utama. Cakep. Jadi dua-duanya punya kebaikan. Yang satu ingin memuliakan, yang satu ingin memudahkan. Hebat nggak begitu Pak? Kompak jadinya. Waduh, nggak enak Pak Haji. Pokoknya saya mah ini anak Pak Haji luar biasa, ada hafizoh, terjaga, orang tuanya soleh, luar biasa. Maka saya yang terbaik, alhamdulillah. Saya emang nggak minta Pak. Yang penting bawain aja seperangkat alat sholat berikut masjidnya. Begitu. Kan keren. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta musolahnya. Oh gitu. Amin ya robbal. Agama mudah. Ya, ibadah juga mudah. Gitu. Sholat juga sama. Ya, sholat kalau misalkan kita, mohon maaf nih ikhwatal iman rahimakumullah, yang penting kan rukun dan syaratnya terpenuhi. Betul Pak? Ada nggak coba dalam sholat misalkan rukunnya harus khusyuk? Inilah maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Khusyuk ini nggak masuk kepada rukun sholat. Kalau masuk nih khusyuk ke rukun sholat, kira-kira sholat kita diterima kagak? Ah, kagak kayaknya. Dari sekian banyak sholat yang kita kerjain cuma berapa mah yang khusyuk Pak? Kadang 4 rakaat cuma rakaat pertama doang khusyuk. Kesononya mah ngikutin imam aja udah. Makanya kalau misalkan ada imam yang lupa, biasanya satu masjid lupa semua itu. Kagak ada yang negor gitu. Biasanya, kan saya cerita bukan orang sini. Orang sini mah insya Allah sama. Masya Allah. Betul ya? Iya. Kita misalkan mohon maaf. Ada misalkan hafalan Quran bacaan panjang, baca silakan. Tapi kalau misalkan khusus yang imam, kan ditegur Pak. Ya, sekelas Mu'adz bin Jabal ditegur sama Rasulullah ketika ada aki-aki nyampein kepada Rasul, Mu'adz kelamaan sholatnya, saya gak sanggup Rasul. Coba Pak, ya. Kalau kita baca-baca hadis nih, yang ditegur banyak kan yang lama. Gitu, mudah kan. Kalau emang mudahnya masyarakat kita kulhu sama kul a'udzu birabbin nas atau wal asri, ya udah pakai. Boleh nggak kita baca itu Pak? Boleh? Boleh. Jadi favorit malah kita insya Allah. Imam favorit nih. Waduh. Apalagi pas terawih nanti, pas Ramadan. Betul? Iya. Bacaannya yang pakai 23, rokaatnya yang pakai 11. Cakep nggak begitu? Tahu bacaan 23 ya? Yang penting kan bacaan hurufnya, makhrajul hurufnya benar. Tajwidnya sesuai. Selesai Pak. Ya. Perkara kita bacanya seperti apa, monggo itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nih, Pak, agama ini mudah, jangan dipersulit. Ya, semuanya utama begitu. Baca Quran juga demikian. Terkadang mohon maaf kita nih ngerasa baca Quran kalau misalkan ini baca bukan juz 30 sih. Juz 30 juga bacaan Quran. Yang Muyasaroh aja ada yang 14 surat nih dari Al-Hakumut sampai An-Nas, Quran bukan. Hafal nggak kita semuanya? Apal, betul ya. Tapi kenapa seolah kita malu bacaannya, Pak? Padahal bacaan itu sama nggak kalau kita baca Yasin? Sama nggak kayak itu baca Al-Baqarah? Sama. Tapi kayaknya hati kita kagak berasa baca Quran tuh. Kalau baca misalkan Al-Hakumut Takasur terus sampai Anas balik lagi. Kurang sergap gitu ya. Ya bagus biar kita baca yang lain. Tapi kalau kita ngerasa kurang baca Quran, tapi kemudian kita malah malu, akhirnya meninggalkan bacaan Quran kita, ini yang berabe. Sayang. Karena sejatinya nggak ada yang nggak bisa baca Quran. Orang yang udah sholat pasti bisa baca Quran, minimal baca surah Al-Fatihah. Begitu. Dan Al-Fatihah dibaca banyak berulang kali ini kok banyak dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Hapunten. Ibnu Taimiyah itu ya. Ini kalau misalkan beliau mentok memahami sesuatu tentang urusan agama, beliau baca, belajar, misalkan mentok nih Pak. Berapa kali beliau baca Fatihah? 70 kali. Kalau ditanya, ada nggak dalilnya baginda Rasul baca 70 kali surat Al-Fatihah? Halo? Enggak. Tapi dibaca sama Ibnu Taimiyah.
Tawasulan dengan baca Quran, surah Al-Fatihah. Kenapa baca Al-Fatihah? Ya salah satunya yang paling pendek dah. Ya silakan aja baca Yasin 70 kali, mah enggak. Ya kan? Biasa kita habis ngaji, mari kita baca surah Al-Fatihah, diprotes sama orang, ngapain sih Al-Fatihah dibaca? Ya paling pendek, gitu ya. Ya silakan aja, ayo kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa kita tawasul dengan baca Quran Al-Baqarah. Kapan kelarnya? Orang pulang-pulang tuh orang ngaji. Ini contoh ikhwatalim, ya. Gitu. Silakan dibaca karena membaca Al-Quran berulang-ulang menjadi harian kita dan biasa kita zikir dengannya, itu pun boleh, gitu ya. Yang penting jangan diwajibkan, ini yang nggak boleh. Wajib baca sekian. Nah, kalau bahasa wajib ini nggak boleh karena nggak ada dalil perintahnya. Tapi kalau misalkan kita mau baca sebanyak mungkin, monggo. Terus pakai bilangan supaya kita istiqomah. Hari ini 70, besok paling agak 70 lagi biar sama istiqomahnya. Begitu maksudnya. Bukan baca 70 ntar dapetin ini, ntar baca 70 dapat, bukan begitu. Ya. Ini yang justru nanti menjadi tipu daya. Ibadah yang benar merupakan syarat yang harus dimiliki oleh mukmin yang kuat. Nah, ya, kita udah banyak tahu berbagai macam tata cara ibadah, gitu ya. Ibadah yang ringan-ringan kerjain, Pak. Senyum, ucapin salam sama orang, itu kan ibadah. Bahkan pendeknya kalau buat orang beriman itu semuanya adalah rangkaian ibadah. Bahkan menunggu hidupnya. Kita kalau ditanya orang, Pak, nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain, orang beriman mah nggak ada yang pengangguran. Apa jawabannya, Pak? Kalau Bapak ditanya nih, misalkan hari Minggu, hari libur, kita nggak ngapa-ngapain kan? Katanya nggak ngapa-ngapain. Kalau ditanya orang, Pak nggak ngapa-ngapain, apa jawaban yang paling pas buat kita? Hah? Nunggu waktu sholat. Cakep nggak jawabannya? Pak, diem baik, nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah, lagi nunggu waktu sholat. Jam 7 kita ngomong gitu. Kira-kira kalau ditanya orang gimana, Pak? Keren banget. Lain dah ahli surga, udah wangi bener udah. Tapi itu jawaban yang paling pas. Dan ternyata emang betul kan. Habis sholat subuh. Kita cuma sejatinya Pak nunggu datang waktu zuhur. Selesai kita ngerjain sholat zuhur tadi. Sejatinya cuma kita nunggu datang waktu asar. Terus aja. Lah kalau misalkan setiap saatnya kita nunggu waktu sholat datang. Berarti kita dalam kebaikan nggak Pak? Kapan aja kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedang husnul khotimah. Namanya orang lagi nunggu datang waktu sholat, masa iya kita berbuat maksiat? Kan begitu. Namanya orang lagi datang nunggu waktu sholat, gitu ya. Masa kita mau pegangan sama yang bukan muhrim kita? Betul. Masa iya kita lagi nunggu datangnya waktu sholat, kita nipu orang dan lain sebagainya. Masa iya kita nunggu datangnya waktu sholat, kita mau sholat, masa kita mau nyakitin orang, kira-kira begitu. Nah kalau 24 jam misalkan kita niatannya untuk datang nih waktu sholat kita kerjain, mudah-mudahan kita dalam kebaikan terus. Itulah kenapa niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu bahkan lebih baik daripada amalnya. Bapak kesiangan, tapi bapak niat pengen banget bangun tahajud sama sholat di masjid. Marah. Kalau ditanya balik, Bapak kesiangan karena apa? Tidur. Betul Kak? Yang ngasih ngantuk siapa? Allah. Yang buat tidurnya nyaman, terlelap, siapa juga? Yang buat Bapak nggak dengar apa-apa, siapa juga? Oh iya juga. Tuh kan enak Pak. Oh berarti kalau saya kesiangan karena jadi Allah kita salahin. Masya Allah. Yang penting ikhtiarnya sudah maksimal. Gitu ya. Kalaupun kita tetap kesiangan, ada niatan baik yang insya Allah dicatat sebagai kebaikan kita. Amin ya Rabbal. Amin. Yang ketiga, syarat yang harus dimiliki oleh mukmin yang kuat adalah matinul khuluq. Akhlak yang mulia, akhlak yang kokoh. Jadi pribadi-pribadi tangguh itu pasti pribadi yang berbudi. Dia punya tata krama, bagaimana cara bergaulnya, untayan kata yang keluar dari lisannya juga luar biasa terjaga.
Jadi bahasanya enak didengar, lembut gitu ya. Perilakunya juga santun. Kalau misalkan kita baca Quran, bahkan yang mengajarkan kelembutan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendakwahi sekelas Fir'aun aja, perintahnya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dengan kelembutan. Dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Izhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Musa, Harun, datengin Fir'aun. Fir'aun udah kelewat batas. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi sampaikan oleh kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyin. Perkataan yang lembut. Ini sama Fir'aun, Pak. Kalau bahasa kitanya begitu. Kalau sekelas Fir'aun aja dapat kelembutan, apalagi saudara kita nih yang lain. Lebih berhak lagi dia mendapatkan kelembutan dari lisan kita. Meskipun niatannya tugas kita hanya menyampaikan kebaikan. Perkara diterima ataupun ditolak bukan lagi ranah kita, bukan wewenang kita. Karena yang sejatinya memberikan hidayah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang kalau ditolak kesel, ya nyumpahin. Jangan. Itu emang seninya berdakwah begitu ya. Hati kita tetap nih, penuh mahabbah, penuh rasa cinta. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 159 ya, 139, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan dengan rahmat Allah, engkau Muhammad bisa lembut kepada para sahabat. Seandainya engkau keras, kasar, Pak, lan faddu min hawlik, pasti mereka pergi dari sekeliling. Jadi ternyata kelembutan itu adalah rahmat. Orang yang belum lembut berarti belum dapat rahmat dari Allah. Selesai. Simpel aja. Ada orang yang dakwah terkadang mohon maaf bahasanya provokatif gitu ya. Orang yang dakwah terkadang mohon maaf ngasihnya penghakiman, stigma, stempel, gampang banget ngasih stempel sama orang. Kita jangan. Dakwah itu sejatinya mengajak. Namanya ngajak. Mau ngikut syukur walhamdulillah, ditolak pun kita udah dapat pahala dakwahnya. Kan begitu. Nih kata lima. Matinul khuluq. Akhlak yang mulia. Siapapun kita, senang Pak kalau ngelihat orang ini punya akhlak, punya adab, punya tata krama. Ya, kalau bahasa di kampung kita namanya apa nih? Perangai yang baik, gitu ya. Akhlak, kebiasaan. Akhlak itu kan kebiasaan, Pak, bukan yang direkayasa. Kalau yang direkayasa namanya pencitraan, gitu. Ya, jangan. Kita selayaknya biasa. Kalau biasa emang soleh, ya jadi orang soleh, begitu. Insya Allah. Lanjut. Masih banyak pada 10. Baru kebahas berapa tadi? 3, ya. Masih tangeh. Bener kalau bahasa kita mah tangeh. Lanjut. Lanjutin pertemuan selanjutnya gitu. Nggak apa-apa. Ya. Saya yakin nih kayaknya udah pada gelisah pengen tilawah, betul. Pengen baca Quran. Ya, alhamdulillah. Kelihatan dari wajah-wajah pengen baca Quran ini, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini juga sudah sering disampaikan guru-guru kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi mukmin yang tangguh, yang utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pribadi yang tangguh itu pasti mengagumkan. Akidahnya lurus, ibadahnya juga luar biasa benar, punya akhlak yang hebat. Ini kan udah sesuai dengan sabda Rasul ya. Kata baginda Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin
hasanin. Ini hadis yang mungkin barangkali sudah menjadi karakter kita, mudah-mudahan bertakwa kita di mana aja, iringi kalau misalkan kita pernah berbuat keburukan dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan kita bisa menghapus keburukan kita dan menjadi orang yang berakhlak kepada orang lain. Maka mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan akan sangat dekat dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu yang sudah kita tahu, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya, hasilnya mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.